Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekam Laksamana Putra dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kebakaran dan cara mengatasinya. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kebakaran. Nah, kebakaran ini merupakan salah satu potensi bahaya yang jika terjadi akan mengakibatkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, ketika terjadinya atau timbul kecelakaan kerja, maka perusahaan tersebut atau tempat kerja tersebut akan mengalami kerugian-kerugian. Contohnya kalau di perusahaan nih seperti berhentinya proses produksi kan ketika kebakaran. Nah, terus habis itu bakalan ada kerusakan-kerusakan mesin atau kerusakan-kerusakan yang ada di sekitarnya ketika terjadi kebakaran gitu. Nah, terus habis itu rusaknya lingkungan kerja yang ada di tempat tersebut. Pasti dong bakalan ada asap yang keluar dan menimbulkan polusi udara. Nah, dengan bahayanya potensi bahaya ini perlu adanya cara pengatasannya gitu, cara mengatasi kebakaran ini. Nah, saya mengambil sampel dari suatu perusahaan yang ada di Indonesia, itu PT Denso Indonesia, dan saya juga mengambil sumber dari yang berjudul implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di PT Denso Indonesia yang ditulis oleh Cindy Nawangsari Putri. Nah, sebenarnya yang dari jurnal ini ya, sebenarnya ada beberapa potensi bahaya yang pernah terjadi di PT Denso Indonesia. Seperti contohnya nih, yang pertama ada kebakaran yang tadi itu saya jelaskan, dan kedua ada ledakan, yang ketiga tersengat listrik, 4 terjepit, tertabrak, terpeleset, lalu setelah itu ada pencemaran air, udara, tanah, dan sebagainya. Nah, di PT Indonesia ini, di PT Denso Indonesia ini, kebakaran dibagi menjadi 5 klasifikasi. Nah, yang pertama yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran yaitu radiator. Nah, biasanya radiator itu sumber bahayanya berasal dari proses painting, oven, dan soldering. Nah, pada proses radiator ini dia menggunakan listrik, maka dari itu bakal menimbulkan bahaya kebakaran dari thinner dan juga LPG. Nah, setelah itu yang kedua ada carpenter. Carpenter ini sumber bahayanya berasal dari proses kerja seperti pengelasan, motong kayu gitu, dan terdapat material yang mudah terbakar seperti palet kardus, palet kayu. Nah, itu bakalan menimbulkan bahaya kebakaran. Nah, setelah itu yang ketiga ada spark plug parts. Nah, sumber bahayanya berasal dari proses produksi yang menggunakan oli dan listrik bertegangan tinggi. Perlu diketahui spark parts ini seperti busi pada motor. Nah, jika busi tersebut dialiri oleh listrik yang bertegangan tinggi dan oli, dan tidak ada maintenance yang rapi atau pencegahannya, maka si busi tersebut bakalan mengundang api yang besar dan bakalan ada percikan-percikan api yang akan menimbulkan kebakaran gitu. Nah, ini juga salah satu
klasifikasi yang menimbulkan kebakaran. Dan selanjutnya yaitu ada WH chemical. Nah, sumber bahayanya berasal dari bahan-bahan kimia yang mudah terbakar dan meledak seperti gas CO2, O2, aseton, silen, thinner, dan sebagainya gitu. Nah, bahan-bahan kimia ini juga mudah terbakar gitu. Bahan-bahan kimia yang ada di PT Denso ini juga menimbulkan kebakaran. Nah, setelah itu ada tangki solar dan tangki LPG. Nah, PT Denso Indonesia ini dalam proses produksinya menggunakan bahan bakar solar dan LPG yang merupakan bahan mudah terbakar sehingga menimbulkan potensi kebakaran. Nah, LPG ini sangat dibutuhkan gitu, sangat penting, urgent banget gitu. Kenapa? Karena emang ya semua sumber mesin, enggak semua sih, salah satu mesin itu menggunakan bahan bakar ini, bahan bakar. Nah, contohnya itu kayak mau gerakin hidrolik gitu, dia pasti kan menggunakan bahan bakar. Terus habis itu generator, ya kan. Terus habis itu mesin-mesin yang ada di PT Indonesia yang tadi saya sebutkan. Selain itu, nah itu pasti butuh adanya bahan bakar. Tetapi itu juga bakal menimbulkan potensi bahaya kebakaran. Nah, maka dari itu di jurnal ini dimasukkan menjadi klasifikasi yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Nah, itu ada 5 yang tadi sudah saya sebutkan. Dan dari 5 tersebut PT Denso melakukan upaya nih menanggulangi potensi bahaya kebakaran yang tadi saya sebutkan 5 itu. Salah satunya dengan cara penyediaan APAR dan APAB. Nah, APAR itu singkatan kepanjangan dari alat pemadam api ringan. Nah, kalau APAB alat pemadam api besar. Nah, pasti itu wajib tuh kalau di setiap perusahaan, kalau misalkan Anda mengunjungi perusahaan, itu pasti di salah satu plan lah minimal, atau di salah satu line itu udah ada APAR-nya, itu wajib. Bahkan di sekolah-sekolah pun atau di kampus-kampus pun udah menyediakan APAR, karena memang salah satu cara mengatasi kebakaran ini ya emang sangat ampuh sekali APAR gitu, yang jenisnya CO2 dan dry chemical. Nah, itu ditaruh di setiap area yang terdapat potensi kebakaran. Yang kedua ada pemasangan exhaustion pada mesin yang menghasilkan uap panas dan menggunakan bahan kimia mudah terbakar. Nah, maksudnya exhaustion itu seperti indikator gitu. Indikator ketika bahwa mesin ini sudah panas loh gitu. Mesin ini udah melampaui batas loh. Dan jika tidak ada indikator tersebut bahwa mesin sudah menghasilkan uap panas, maka akan berpotensi menimbulkan kebakaran gitu. Nah, perlu ada pemasangan exhaustion tersebut. Nah, yang ketiga ada alarm sistem. Pasti ini wajib nih. Penting banget, urgent. Ketika ada terjadi kebakaran, maka seluruh sistem atau seluruh pabrik itu harus tahu gitu. Semua yang ada di situ harus tahu ketika ada kebakaran ya. Maka cara yang paling ampuh gitu,
cara yang paling singkat untuk diberitahu infonya bahwa ada kebakaran, yaitu kita harus adanya alarm sistem ini. Sekali pencet langsung ada pemberitahuan gitu. Nah ini penting banget pasti harus ada. Tidak. Nah yang keempat ini pemasangan valve pada saluran LPG ke mesin. Nah dari tangki LPG ke mesin itu perlu adanya valve. Kenapa? Karena untuk mengetahui kebocoran atau kebocoran itu agar mudah terdeteksi gitu. Jika tidak, nah setelah terdeteksi maka akan mudah buat di stop gitu dengan menggunakan valve tersebut. Karena fungsi valve itu ya itu untuk menutup dan membuka saluran si LPG yang tadi bahan bakar, kan LPG isinya bahan bakar solar tuh, masuk ke mesin. Nah itu jika langsung nyalur gitu nggak ada filternya, maka ya kita nggak bisa ngedeteksi tuh yang di tangki LPG-nya yang bocor atau mesinnya yang rusak. Nah itu nggak bisa di maintenance, maka perlu adanya pemasangan valve. Kalau yang saya terka di sini kayak gitu. Nah itu yang keempat. Dan yang kelima, pemasangan penangkal petir. Wah ini sangat penting banget, pasti penting banget. Di rumah-rumah pun pasti harus ada gitu. Nggak harus ada sih, maksudnya pasti udah ada yang memasang ini. Karena jika gini dah, aliran listrik PLN aja itu 220 kV kan, segituan kan. Itu udah menyebabkan kematian orang 0,7 detik apa ya gitu. Nah bagaimana jika petir yang menyambar itu berapa kilovolt, nggak sebanding dengan listrik. Nah jika tidak ada penangkal petir ini, maka apa yang terjadi gitu di perusahaan tersebut yang notabene isinya aliran listrik semua gitu, dan juga bahan-bahan bakar yang bahaya gitu. Jika ada cuaca yang cukup ekstrim dan hujan lebat, pasti kan ada saatnya petir itu menyambar gitu. Nah, maka dari itu pemasangan penangkal petir pada warehouse chemical nih ditujuin lagi pada warehouse chemical itu sangat penting, sangat urgent. Maka dari itu PT Denso sangat mempedulikan, dan ini salah satu upaya penanggulangan potensi bahaya kebakaran gitu. Nah itu dia salah satu sampel dari suatu perusahaan yang udah saya sebutkan tadi. Ada 5 potensi bahaya dan 5 cara mengatasinya. Oke, di situ jadi kesimpulannya, kebakaran ini sangat bahaya jika terjadi gitu, akan menimbulkan kecelakaan kerja. Sangat bahaya banget, tetapi bisa diatasin gitu. Nah cara ngatasinya ya yang tadi saya sebutkan itu salah satunya yang di suatu perusahaan ya. Nah kalau kayak gitu ya. Oke, sekian dari yang tadi saya jabarkan tentang penyebab kebakaran dan cara mengatasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.